Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar siswa-siswi kelas 9 semuanya? Pagi ini saya akan memberikan video latihan soal PTS penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Dua materi yang diujikan di PTS semester ganjil kelas 9 yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia, dan yang kedua adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Oke, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Berdasarkan tabel perbedaan mitosis dan meiosis berikut, pasangan yang tepat menunjukkan ciri mitosis dan meiosis adalah, di sini diberikan 4 perbedaan. Ada sel yang membelah, kemudian sifat sel anak, jumlah kromosom sel anak, dan jumlah sel anakan yang terbentuk. Kita cek satu persatu. Untuk sel yang membelah, di mitosis terjadi di sel kelamin. Ini salah ya, harusnya di sel tubuh, terbalik. Jadi ini harusnya yang di sini. Sifat sel anak pada mitosis terjadi rekombinasi, salah. Meiosis identik dengan induk, terbalik juga. Jumlah kromosom sel anak pada mitosis diploid betul, pada meiosis haploid betul. Jumlah sel anakan pada mitosis 4 salah, meiosis 2 salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kromosom berjajar di bidang ekuator, kromatin memendek menjadi kromosom, benang spindle memendek untuk menarik kromosom, terbentuk sekat pemisah antara dua sel anak, setengah kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang menunjukkan ciri fase pembelahan anafase ditunjukkan oleh nomor. Anafase itu ada pembelahan di mana kromosom itu bergerak menuju ke kutub yang berlawanan, seperti gambar ini. Jadi, kalau kita lihat dari 5 pernyataan itu, nomor 5 ini pasti betul. Setengah kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan, menuju ke kutub A dan B. Yang kedua yang menjadi pernyataan fase anafase adalah benang spindle memendek untuk menarik kromosom. Nomor 3. Jadi jawabannya 3 dan 5. Satu sifat anafase yang ketiga adalah terjadi sitokinesis. Untuk yang nomor 1 ini metafase, ciri dari metafase. Nomor 2 ini profase. Nomor 5 ini telofase. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, ini ada gambar organ reproduksi pada wanita. Tempat pembentukan ovum itu di nomor 1. Dan tempat terjadinya fertilisasi itu di nomor 2. Berturut-turut ditunjukkan oleh nomor, berarti 1 dan 2. Jawabannya yang A. Kita kasih keterangan. Nomor 1 ini adalah ovarium. Nomor 2 ini adalah oviduct atau tuba falopi. Nomor 3 adalah uterus atau rahim. Nomor 4 adalah cervix. Dan nomor 5 adalah vagina. Lanjut soal nomor 4. Organ reproduksi pria yang memiliki fungsi sebagai pelindung testis dan menjadi lapisan pengatur suhu testis agar tetap konstan dinamakan, itu fungsi dari skrotum. Jadi skrotum itu adalah bagian organ reproduksi pria yang terletak di luar tubuh yang terdiri dari selapis kulit gitu, yang berfungsi melindungi testis dan juga mengatur suhu testis supaya selalu berada di bawah suhu tubuh. Penis adalah alat untuk kopulasi. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari testis menuju ke penis. Epididymis adalah tempat untuk menyimpan dan pematangan sperma. Soal nomor 5. Kelenjar reproduksi pria yang memiliki fungsi menghasilkan nutrisi, cairan yang memberi makanan bagi sperma untuk pergerakan sperma dinamakan. Ini fungsi dari kelenjar vesicula seminalis. Jadi yang B. Kelenjar prostat itu memiliki fungsi menghasilkan cairan putih susu yang biasa disebut sebagai cairan semen.
Kemudian kelenjar Cowper dengan nama lain kelenjar bulbo-urotral itu memiliki fungsi menghasilkan cairan bening bersifat basah yang digunakan sebagai pelumas dan menetralkan sisa urin. Soal nomor 6. Sel sperma dapat berjalan mendekati ovum karena ada bagian dari sperma yang menghasilkan energi untuk membantu pergerakan sperma. Bagian tersebut adalah, ini adalah gambar sperma. Jadi bagian yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma itu adalah mitokondria. Jadi yang di sini ini. Mitokondria ini menghasilkan energi sebagai fungsinya sebagai penghasil energi. Energinya itu digunakan untuk pergerakan sperma. Akrosom ini yang bagian paling atas, ini paling depan. Akrosom memiliki fungsi untuk menembus lapisan ovum atau menembus zona pelusida. Kemudian kepala itu mengandung DNA. Kemudian ekor ini untuk pergerakan. Selanjutnya soal nomor 7. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Sperma yang dihasilkan dari proses ini memiliki kromosom sama persis dengan induknya, salah. Jumlahnya sama dengan induk tapi sifatnya berbeda, juga salah, karena jumlahnya setengahnya. Jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk. Nah, ini yang benar. Jadi sperma itu memiliki dua kromosom. Yang pertama 22 plus X, yang kedua 22 plus Y. Ada dua jenis atau dua tipe sperma. Jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk dengan formula yang berbeda. Satunya itu memiliki kromosom kelamin X dan satunya memiliki kromosom kelamin Y. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 8. Setelah menstruasi berakhir, maka ovarium akan kembali memulai siklus pertumbuhan folikel ovum. Pada proses ini, hormon yang mengendalikan pertumbuhan folikel akan disekresi dengan tinggi. Hormon tersebut adalah FSH. Kepanjangan dari FSH adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang digunakan untuk menstimulasi folikel supaya dia berkembang atau mengalami pertumbuhan gitu. LH itu fungsinya untuk mengontrol terjadinya ovulasi. Estrogen itu induk hormon atau yang mengontrol kerja semua hormon. Progesteron itu untuk, jadi ketika seorang wanita itu mengalami fertilisasi kemudian hamil, maka progesteron akan disekresi tinggi untuk mencegah supaya endometrium itu tidak mengalami peluruhan gitu. Nah, ini adalah gambar bagaimana siklus reproduksi seorang wanita beserta hormon-hormon yang disekresi pada masa siklus tersebut berlangsung. Soal nomor 9. Pada proses kehamilan, seorang janin di dalam rahim ibu mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui yang pastinya semua nutrisi dan oksigen itu didapatkan bayi, didapatkan janin dari ibu melalui tali pusat yang terhubung ke plasenta. Plasenta itu adalah pertemuan antara pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah janin gitu. Jadi ini adalah plasenta. Di sini terjadi pertemuan antara pembuluh darah ibu dan pembuluh darah janin. Nutrisi dan oksigen dibawa ibu melalui pembuluh darah ibu menuju ke plasenta dan diedarkan melalui tali pusat menuju ke janin. Demikian juga ketika janin mengeluarkan sisa metabolisme akan dibawa oleh tali pusat menuju ke plasenta dan dikeluarkan melalui pembuluh darah ibu. Nomor 10. Adinda mengalami siklus menstruasi normal. Dikatakan siklusnya ini siklus normal berarti 28 hari di tanggal 3 September. Ini awal mula menstruasi di awal September ya, tanggal 3. Kemungkinan masa subur Adinda diperkirakan tanggal berarti 3 ditambah 14. Masa subur itu setengah dari siklus, sama dengan 17 September. Jawabannya adalah tanggal 17 September, yang A. Kapan dia haid kembali? Tanggal 3 ditambah 28. Jadi ini ditambah 3. Sama dengan, karena September itu 30 hari, berarti tanggal 1 Oktober. Ini haid kembali.
Begitu cara menghitungnya ya. Jadi 1 bulan haid 2 kali itu normal, tergantung dari siklus reproduksi kalian atau masa siklus reproduksi kalian. Soal nomor 11. Nama penyakit dan penyebab yang menyerang organ reproduksi pria yang ditandai dengan keluarnya cairan bening dari penis dan terasa panas di penis ditunjukkan oleh nomor ada cairan bening dari penis, berarti itu ciri dari sifilis. Berarti nomor 2 B. Kalau gonore ini keluar nanah dari organ reproduksi. Kalau herpes genital itu seperti ada bintil-bintil melepuh. Kalau chlamydia itu ada cairan keputihan sampai warna hijau gitu dan berbau. Nomor 12. Penyakit ini diakibatkan oleh virus dan ditandai dengan munculnya bintil-bintil merah melepuh di organ genital, anus, bahkan mulut. Penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual yang berganti-ganti pasangan. Nama penyakit ini adalah cirinya adalah ditandai dengan munculnya bintil-bintil merah melepuh. Berarti itu ciri dari herpes simplex. Lebih tepatnya tipe 2. Gitu. Jadi ada bintil-bintil merah melepuh seperti terbakar gitu. Kalau AIDS itu diakibatkan oleh virus HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sel darah putih. Kalau sifilis itu bakteri, ini kan dikatakan virus ya. Keputihan itu jamur atau bakteri. Nomor 13. Ini gambar proses penyerbukan pada tumbuhan berbiji berdasarkan gambar di samping proses penyerbukan tetangga. Proses penyerbukan tetangga itu nomor 2. Jadi ini tetangga, penyerbukan tetangga, ini penyerbukan sendiri, ini penyerbukan silang. Proses penyerbukan tetangga itu nomor 1, nomor 2, proses penyerbukan silang itu nomor 3. Berarti 2 dan 3. C. Bastar itu seperti ini, berbeda jenis. Ini bastar. Oke, lanjut soal nomor 14. Penyerbukan yang terjadi pada tanaman padi, jagung, tebu, dan sejenisnya yang tangkai bunganya ringan dan bunga berwarna pucat dinamakan. Cirinya ini tangkai bunga ringan dan bunganya berwarna pucat, berarti tidak menarik sama sekali untuk serangga. Maka proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Anemogami. Hidro itu dibantu oleh air, ento itu dibantu oleh serangga, ornito itu dibantu oleh burung. Ini contohnya. Lanjut soal nomor 15. Proses reproduksi pada tumbuhan yang dapat menghasilkan keturunan dengan sifat perpaduan sedikit berbeda dengan induknya dinamakan. Oke, jika sifatnya atau genetiknya itu adalah perpaduan, berarti dari induk satu dan induk satunya, pasti ini prosesnya didahului dengan penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan. Artinya proses reproduksinya adalah secara generatif atau secara kawin atau seksual. Kalau yang vegetatif itu sifatnya sama persis dengan induknya dan tidak didahului dengan penyerbukan maupun pembuahan. Ini gambar proses penyerbukan, proses pembuahan ganda pada tumbuhan tinggi. Nomor 16. Reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan yang memungkinkan hasil anakannya memiliki variasi sifat berbeda-beda dalam satu tanaman. Berarti dalam satu tanaman itu banyak sekali sifat baru yang muncul. Itu bisa melalui penyambungan atau okulasi, bisa juga dengan menempel atau mengenten. Berarti jawabannya yang B. Contohnya ini, pada bunga bougainville atau bunga kertas, dalam satu tanaman di sini mahkota bunga, ini sebenarnya bukan mahkota bunga, tetapi daun ya, kelopak bunga yang berwarna-warni ini adalah kelopak bunganya. Itu dapat terjadi jika dalam satu tanaman ini disambung dengan tanaman berbunga yang lain, berwarna yang lain gitu.
atau ditempel dengan tanaman dengan jenis yang lain gitu. Itu okulasi, itu menyambung, bisa juga dengan enten atau tempel. Jadi ada dua jenis. Nomor 17. Berikut ini yang merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah vegetatif buatan pada tumbuhan. Kita cek satu persatu. Cangkok tunas adventif ini vegetatif alami. Umbi lapis ini vegetatif alami. Rizoma juga alami. Berarti yang benar adalah yang D. Okulasi, stek daun, dan cangkok. Vegetatif buatan berarti dia dibantu oleh manusia dalam prosesnya. Ini alami, dan ini juga alami. Yang ini buatan. Ini juga buatan. Ini namanya okulasi atau menyambung. 18. Perkembangbiakan vegetatif seperti gambar di samping menghasilkan tanaman dengan kriteria, ini cangkok ya. Kalau di cangkok berarti prosesnya adalah vegetatif atau tak kawin atau aseksual. Berarti genetik dari anaknya atau genetik dari keturunannya itu sama persis dengan induknya. 100% sama dengan induknya. Berarti yang A. Sifat tanaman anakan mewarisi 100% sifat dari induknya. Kenapa? Karena tidak didahului oleh fertilisasi. Berarti nggak ada benang sari dari tumbuhan lain, nggak ada juga putik dari tanaman induk tersebut. 19. Berdasarkan gambar pembuahan ganda di samping, embrio akan terbentuk oleh pertemuan antara embrio. Embrio itu pertemuan antara ovum dan sel generatif 1. Keterangannya dulu. Nomor 1 ini adalah sel telur atau ovum. Nomor 2 itu adalah sel vegetatif penunjuk arah. Nomor 3 sel generatif 1. Nomor 4 sel generatif 2. Dan nomor 5 inti sel kandung lembaga sekunder. Untuk embrio itu pertemuan antara nomor 1 dengan nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Sedangkan untuk nomor 4, pertemuan antara nomor 4 dan nomor 5 itu menghasilkan endosperm. Endosperm itu yang memberi makan embrio. Lanjut soal nomor 20. Kelompok hewan yang melakukan fertilisasi internal adalah fertilisasi internal berarti terjadi fertilisasi di dalam tubuh induk, betina. Ada 3 kelas di vertebrata yang melakukan fertilisasi internal. Yang pertama adalah aves, ada reptil, dan mamalia. Sekarang kita cek dari kelompok-kelompok ini mana saja yang termasuk ke dalam aves, reptil, dan mamalia. Pinguin, lumba-lumba, ikan koi. Ini dia salah karena dia Pisces. Planarianya cacing. Orangutan, ayam, komodo. Ya, yang B. Cicak kata, ini dia yang salah karena dia amfibi. Bintang laut juga salah karena dia invertebrata, hewan berkulit biru. Jawabannya adalah yang B. Nomor 21. Kelompok hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis tidak sempurna itu adalah proses pergiliran keturunan ya, pergiliran keturunan atau perkembangan tubuh dari hewan, di mana ketika hewan itu melakukan perubahan bentuk tubuh itu tidak terlalu berbeda hasilnya. Dari mulai dia berubah dari telur menjadi hewan tipe kedua sampai dia hewan dewasa itu sama. Bentuknya itu sama. Itu metamorfosis yang tidak sempurna. Sementara untuk yang metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan yang signifikan. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Contohnya pada kupu-kupu ini
Dari mulai telur, kemudian dia membentuk larva, kemudian membentuk pupa atau kepompong sampai dia dewasa, itu perubahannya terlihat. Nah, dari kelompok hewan ini mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Jadi kita akan cek. Yang metamorfosis tidak sempurna adalah dia bisa kecoa, capung, kemudian belalang. Berarti yang C. Kalau kupu-kupu ini kan sempurna. Ini juga sempurna. Nomor 3 ini katak sempurna. Yang A katak sempurna. Jadi yang benar adalah yang C. Yang D, lalat, lebah, kupu-kupu ini semuanya metamorfosisnya adalah yang sempurna. Lanjut soal nomor 22. Reproduksi yang terjadi pada planaria seperti pada gambar di bawah ini disebut dengan fragmentasi. Jadi pada planaria ini dia bisa memotong-motong tubuhnya, kemudian bagian potongan itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Itu namanya fragmentasi. Metagenesis adalah pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, yaitu perubahan antara fase spora dan fase gamet. Parthenogenesis adalah reproduksi pada serangga, di mana contohnya pada lebah ya, lebah betina itu dia tidak fertil atau tidak subur sehingga dia tidak bisa menghasilkan telur. Lebah betina justru sebagai pekerja dan lebah jantan yang fertil. Lebah jantan ini yang bisa membuahi ovum atau membuahi sel telur yang dihasilkan oleh ratu. Itu parthenogenesis. Mimikri adalah adaptasi tingkah laku yang terjadi pada bunglon di mana dia bisa merubah warna tubuhnya untuk mengelabui predator. Lanjut soal nomor 23. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang dapat menghasilkan tanaman dengan sifat identik atau sama dengan induk, jumlahnya sangat banyak dan waktu yang relatif cepat disebut dengan kultur jaringan tumbuhan. Ini identik dengan induk, jumlahnya sangat banyak dan waktu relatif cepat. Itu adalah ciri dari kultur jaringan tumbuhan. Contohnya seperti ini, dari satu sel, misalnya anggrek, itu dikultur di laboratorium dan secara aseptis, kemudian nanti bisa dihasilkan mungkin ratusan anggrek baru melalui metode kultur gitu. Kalau ini juga menghasilkan jumlah tanaman yang banyak dan relatif menghemat tempat atau menghemat lokasi, menghemat tanah, media tanam. Ini namanya adalah vertikultur. Jadi pakai pipa atau pakai suatu benda gitu yang kita gunakan untuk menanam tumbuhan dengan susunan itu ke atas gitu, vertikal. Nomor 24. Teknik reproduksi pada hewan yang memungkinkan dihasilkan keturunan dengan kualitas terbaik, efisiensi waktu dan biaya disebut. Kalau pada hewan, maka yang sesuai dengan ciri ini adalah inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan itu kita untuk melakukan kawin suntik, istilah secara umumnya itu tanpa mendatangkan hewannya. Jadi hanya diambil sperma dari hewan yang memiliki genetik yang bagus atau kualitas yang bagus, kemudian kita masukkan sperma tersebut ke induk betina yang akan kita inseminasi. Nah, nantinya akan dihasilkan hewan anakan, biasanya pada sapi, dengan kualitas yang sangat unggul, yang bagus. Cloning adalah transplantasi sel ke hewan lain sehingga keturunannya sama persis atau identik dengan induk yang ditransplantasikan. Kalau parthenogenesis itu menghasilkan keturunan dengan hewan jantan fertil yang membuahi ovum. Hewan betinanya steril, hanya sebagai pekerja. Soal yang terakhir, nomor 25. Domba doli adalah salah satu hewan yang dihasilkan dari teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa diawali proses pembuahan sel telur atau sperma, tapi diambil dari inti sebuah sel. Nanti ketika sudah terjadi embrio atau janin, maka embrio ini ditransplantasikan ke rahim induk yang akan digunakan untuk proses kehamilan. Proses ini dinamakan sebagai cloning. Jadi domba doli itu
hewan yang sangat viral, yang sangat terkenal karena dia diproses dengan metode cloning. Ini prosesnya. Namun karena terjadinya banyak kerusakan pada organ, maka domba Dolly ini hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Setelah itu dombanya sudah meninggal atau sudah mati. Oke, demikian tadi 25 soal latihan PTS penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPA kelas 9 sudah saya berikan. Insya Allah ini semua materinya sudah termasuk di dalam kisi-kisi yang akan kalian gunakan untuk PTS. Selamat belajar kembali dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.